Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 0,49%. Dengan total market cap mencapai di 1,88 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali lagi turun walaupun tipis ya. Hanya 0,66% saja dengan harga sekarang di 40.200-an. Jadi bisa dibilang masuknya ke sideways ya. Ethereum dia masih bertahan di atas dari 3.000 US dollars walaupun barely ya. Dan dia turun sebesar 0,28%. Lalu untuk BNB, dia turun sebesar 0,44% dengan harga 415-an. XRP, nah ini cukup besar ya. XRP turun kurang lebih 2%-an. Lalu Solana turun sangat tipis 0,11% saja. Cardano sekitar 1,3%. Jadi rata-rata antara turun tipis, ya ada beberapa yang anomali naik tipis. Tapi ya banyaknya antara turun tipis atau ada beberapa yang sedikit di atas 2%. Ya. Nah, tetapi yang mungkin lebih penting adalah Bitcoin, di mana daily close-nya jujurnya nggak terlalu bagus ya. Walaupun ya silver lining-nya kita bisa lihat bahwa ada rejection dari para buyers di sini. Tetapi volume masih terus turun ya, terus turun sejak tanggal 12 April, konsisten terus turun. Jadi tentunya ini ya sedikit concerning ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat yang mungkin yang menjadi ini kan untuk lebih ini apa time frame yang lebih kecilnya lah gitu ya, atau lebih ke price action yang baru-baru. Nah, mungkin yang lebih secara PR besarnya adalah balik lagi bull support band, di mana masih cukup jauh ya, masih cukup jauh di sini. Dan mungkin kalau kita balikin ke indeks, kita lihat bahwa ada satu trendline yang harus dipertahankan oleh Bitcoin ya. Nah, trendline ini baik lagi penting, sekali lagi gue ingatkan karena terjadi juga beberapa kali trendline seperti ini di siklus-siklus sebelumnya. Contohnya adalah di 2018, di mana itu adalah siklus yang kemarin ya, yang terakhir. Mana kita bisa lihat ada satu trendline juga yang terbentuk, lalu akhirnya tembus, dan setelah tembus di situ itu masuklah Bitcoin ke winter ya. Dan kalau kita tahu winter biasanya ngejar apa? MA200 di weekly. Nah, jadi ini penentuannya cukup penting. Tapi ada beberapa hal yang ingin gue tekankan ya. Salah satu perbedaannya adalah untuk di siklus 2018 atau winter 2018, kita bisa lihat bahwa dia terus membuat lower high ya, lower high, dan sebelumnya masih belum lower low, tetapi tembus di sini. Nah, kalau kondisi sekarang kita bisa lihat pada faktanya dia tidak membuat lower high. Jadi masih terus membentuk higher high. Nah, itu yang lebih bagusnya. Tapi baik lagi ini cukup penting untuk dipertahankan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan mungkin yang kalau secara PR besarnya sih ya, PR besarnya adalah kembali lagi reclaim bull support band, karena mau tidak mau bull support band ini adalah indikasi paling gampang untuk melihat apakah Bitcoin sedang bull market atau bear market ya. Saat di bawah seperti sekarang ya, dia close dan open di bawah dari bull support band, ini menunjukkan bahwa BTC sedang bear market. Itu menunjukkan sedang bull market. Tinggal pertanyaannya, bull market panjang, parabolik atau tidak. Vice versa. Apakah dia akan bear market kecil atau mini bear market seperti di sini ya di bulan Mei lalu, atau crypto winter seperti di 2018, 2013 ya. Seperti di sini yang bisa berlangsung selama beberapa tahun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan overall untuk BTC sekarang masih masuknya di galau ya, nggak tahu nih apakah dia benar-benar akan jadi winter atau akan menemukan momentum lagi untuk menembus ke bull market selanjutnya. Oke, dan ini dia promo dari Bybit, berbagi kebaikan di bulan Ramadan, di mana kita bisa memenangkan trip ke Dubai plus juga total THR sebesar 86.000 US dollars. Dan ini berlaku dari tanggal 12 April sampai tanggal 5 Mei. Jadi masih cukup oke ya, masih cukup lama. Nah, kalau kita lihat di sini ini hanya spesial untuk di Indonesia saja. Dan kita bisa lihat hadiahnya apa saja: paket wisata ke Dubai, 8 hadiah THR, dan juga total bonus sebesar 80.000 USDT. Hadiah pertama, ya, undian berhadiah 2 paket wisata Dubai plus 8 hadiah THR. Caranya apa? Tugasnya yaitu dengan deposit dan trade spot atau derivatif untuk dapatkan tiket undian. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, semua akan bisa mendapatkan satu tiket apabila deposit lebih dari 50 USD. Ini hanya untuk depositor pertama. Buat yang sudah pernah deposit sebelumnya nggak bisa ya. Trade dengan volume lebih besar daripada 10.000 USD di derivatif. Nah, ini untuk semua pengguna. Untuk di spotnya sama volume tapi jauh lebih kecil, yaitu hanya 500 USD saja.
Dan ikuti kampanye bulan Ramadan di Instagram @bybitindonesian ya di sini. Nah, ini untuk semua pengguna ya. Lalu total hadiah undian, kita bisa lihat paket wisata ke Dubai itu bisa jumlahnya 2 pemenang. THR 1000 USDT itu satu orang, THR 500 satu orang, 300 satu orang dan seterusnya ya. Yang mungkin lumayan banyak adalah yang 50. Ini ada 4 orang ya. Caranya seperti apa? Yang pertama, Anda dapat mengumpulkan maksimal hingga 4 tiket undian. Lalu yang kedua, undian akan dilakukan secara langsung di grup Telegram Bybit Indonesian. Jadi semuanya transparan. Yang ketiga, jadwal undian akan diinformasikan di grup Telegram dan di Instagram Bybit Indonesia @bybitindonesian pada hari terakhir acara. Yang keempat, pemenang akan diumumkan di Telegram dan di Instagram Bybit Indonesian. Untuk kampanye Ramadan di Instagram, mohon kunjungi link ini. Nanti buat kalian yang ini akan gue taruh linknya di bawah ya, untuk melihat informasi selengkapnya. Sebanyak 10 pemenang akan terpilih akan mendapatkan masing-masing 1 tiket undian lagi ya. Lalu yang kedua, ada bonus dengan total hadiah 70.000 USDT. Tugasnya apa? Lakukan deposit pertama minimal senilai 20 USD untuk mendapatkan bonus 5 USDT. Nah, ini hanya berlaku untuk pengguna yang pertama kali melakukan deposit di Bybit ya. Yang kedua, pengguna harus melakukan deposit senilai lebih dari 20 USDT atau USD aja lah ya, agar memenuhi syarat. Yang ketiga, hadiah yang diberikan berupa bonus senilai 5 USDT dengan basis siapa cepat dia dapat. Dan yang keempat, penarikan sama periode ini akan membuat peserta didiskualifikasi untuk menerima hadiah. Jadi pastikan di hold dulu sampai beres. Dan yang ketiga, ini bonus dengan nilai total 10.000 USDT. Tugasnya apa? Trade spot atau juga ya derivatif dengan volume yang tertinggi ya. Detailnya, 5 trader spot dan 5 trader derivatif terbaik akan berbagi total hadiah senilai 10.000 USDT atau USD lebih tepatnya ya, dalam bonus secara merata. Trader terbaik ditentukan oleh volume trading selama periode acara. Yang ketiga, volume trading yang dihitung hanyalah volume trading selama periode acara. Jadi kalau sudah lewat, ya sebelumnya nggak dihitung ya. Yang keempat, trader akan memperdagangkan pasangan spot dan derivatif apapun. Jadi terserah, nggak ada spesifiknya harus pair apa, apapun boleh ya. Nah, jadi ini beberapa frequently asked questions buat kalian yang mungkin masih penasaran, boleh langsung cek nanti link yang gue kasih. Dan ini adalah syarat dan ketentuan. Pastikan sebelum kalian ikut semua program ini, baca dulu baik-baik semua syarat dan ketentuan supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita baik dari Bybit. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin karena hari ini basically nggak ada terlalu news yang signifikan ya kalau gue lihat. Jadi untuk sekarang, seperti yang kita sudah bahas tadi di depan ya, secara daily Bitcoin ya nggak terlalu bagus-bagus amat ya, walaupun balik lagi gue kasih catatan bahwa para sellers kemarin ketekan oleh buyers. Tetapi kita bisa lihat volumenya lagi-lagi turun secara terus-menerus selama 1, 2, 3, 4, ya basically 4 hari, ya 4 hari terakhir. Dari tanggal 12 April di mana dia bounce di sini, baik lagi masuk ke Bollinger Band, Bitcoin masih struggling untuk menemukan volume. Jadi ini satu hal yang cukup cukup bikin deg-degan. Dan selain dari itu yang menjadi permasalahan besar bagi Bitcoin adalah MA20 di 4 hourly chart, di mana kita bisa lihat dia sangat sulit untuk menembusnya. Sekalinya breakout di sini, ya, dia langsung ya turun lagi. Berarti apa artinya? Ya false breakout. Ya, jadi nggak kuat momentumnya. Jadi tentunya PR terbesar bagi Bitcoin adalah reclaim MA20 di 4 hourly chart untuk jangka pendeknya, yaitu adalah PR jangka pendek dia. Kalau jangka panjangnya seperti yang kita bahas di depan, yaitu adalah menaklukkan bull support band yang ada di sekitar harga 42.800 sampai 43.600. Yaitu menjadi PR utama, ya PR makro untuk BTC. Untuk PR yang lebih short term, yang baik lagi gue ulangi adalah MA20 di 4 hourly chart. Nah, kalau untuk buy limit bisa dibilang nggak terlalu berubah ya. Mungkin perbedaannya adalah kalau kemarin kan ada untuk yang agresif di 4 hourly chart nih, yaitu di MA20. Udah tembus, berarti ya sudah udah dapat posisi di situ buat yang agresif. Nah, buat kalian yang medium risk dan buat kalian yang konservatif tentunya masih belum dapat posisi ya. Jadi mungkin untuk sekarang yang kalian masuknya ke medium risk ya bisa pertimbangkan di daerah 39.500-an. Karena 39.500 selain dari struktur di sini ada juga trend line ya, trend line terbentuk di sini ya. Jadi harapan kita adalah tentunya trend line ini bisa tetap stay bertahan supaya tidak mengulangi 2018 ya. Karena kalau sampai
terjadi close di bawah dari sini, lalu dia retest dan ini menjadi resisten, tadinya support menjadi resisten, nah itu akan menjadi pertanda buruk bagi Bitcoin. Kalau sudah seperti itu, kemungkinan besar akan mengunjungi daerah 37, 35, bahkan arguably bisa sampai 30.000 ya. Jadi untuk sekarang buy limitnya untuk yang medium risk di 39.500. Buat yang konservatif, nah ini bisa dipertimbangkan nih ya. Kalian sekonservatif apa? Kalau kalian sangat konservatif, pertimbangkan di daerah 35.000. Buat kalian yang mungkin konservatif aja gitu ya, bisa di daerah 37.000 ya. Intinya ini lebih safe lagi, ini lebih ya ada risk lebih lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Balik lagi yang PR paling besarnya adalah Bollinger Band ya. Bull Support Band untuk si PR makronya. Untuk yang lebih kecilnya adalah 4 hourly chart-nya ini yaitu adalah MA20 yang terus-terusan menahan harga BTC. Dan ya mungkin yang kalau di tengah-tengahnya lah gitu ya, PR yang di mediumnya gitu, nggak terlalu long term, nggak terlalu juga untuk short term, yaitu adalah mempertahankan trendline di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang ingin akumulasi Bitcoin dan berbagai macam cryptocurrency lain, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ada Bybit, ada toko kripto, ada Maxi, Pionex, dan banyak lagi ya. Itu semua tentunya nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi apabila lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Dan untuk Luna, kita bisa lihat dia extra sideways ya. Di 4 hourly-nya kita bisa lihat bahwa benar-benar flat ya. Dan kalau kita lihat juga volume lagi-lagi kemarin masih turun ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi price action juga turun, dia reject dengan jelas di daerah 86 dolar ya. Lalu kita bisa lihat juga volume terus turun. Nah, ini menunjukkan masih bearish untuk Luna ya. Jadi untuk sekarang di daerah sini gue pribadi masih belum sarankan untuk averaging. Mungkin kecuali kalau kalian ekstra mungkin kalian ekstra agresif, bisa pertimbangkan apabila harga Luna bisa menembus MA20 di 4 hourly chart, lalu retest. Dia retest dan mantul ya. Yang pentingnya apa satu? Mantul. Karena kalau kayak BTC kita bisa lihat di 4 hourly chart-nya kemarin tidak mantul, dia tembus ya. Jadi sekali lagi, gue ulangi untuk yang agresif, kalian tunggu sampai Luna bisa tembus MA20 di 4 hourly chart, lalu mantul ya. Dan selanjutnya untuk kalian yang lebih masuknya ke konservatif dan medium risk, bisa pertimbangkan dua ini ya. Untuk yang medium risk ini bisa dibilang salah satu yang paling bagus ya secara posisi, karena dia ada confluence antara 77 dolar lebih 56 sen plus ada juga MA20 di weekly yang basically ada di daerah yang sama ya. Jadi buat kalian yang ingin averaging dan kalian medium risk, bisa pertimbangkan di daerah 77 dolar lebih 56 sen ya. Dan buat yang konservatif bisa pertimbangkan di daerah 75 dolar lebih 11 sen, yaitu adalah sebuah struktur resisten all time high di zamannya, yaitu pada tanggal Desember awal ya, kurang lebih 2021. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan sekali lagi ya, walaupun Luna koreksinya sudah lumayan kerasa ya, apalagi yang kalau nggak ngeliat chart cuma lihat angka doang pasti kerasa banget. Tapi gue ingatkan sekali lagi, struktur Luna masih bagus ya. Kita bisa lihat dia bahkan belum retest MA20 di weekly. Sementara beberapa aset lain kita ambil contoh misalkan Matic ya sudah tembus MA50 dan 20. BNB sudah tembus dua-duanya. XRP juga sudah tembus dua-duanya. Bahkan BTC pun sudah jauh tembus dari dua-duanya ya. Jadi untuk Luna baik lagi secara struktur masih oke. Tapi keep in mind bahwa pada faktanya tetap Luna ini masih altcoins dari BTC ya. Dan jujurnya kalau pure hanya dari fundamental Luna, harusnya Luna masih punya potensi untuk parabolic move ya. Apalagi kemarin demand dari USD cukup besar, Anchor juga cukup besar ya. Tapi baik lagi, kita selalu diingatkan bahwa pada faktanya semua alts itu masih tunduk terhadap BTC. BTC sedang di bawah dari bull support band, apa yang terjadi? Alts akan suffer. Tinggal pertanyaannya siapa yang suffernya paling parah ya. Untuk sekarang Luna salah satu yang masih cukup oke dibandingkan yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Dan kalau kita lihat Matic masih struggling secara harga ya. Dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat dia sideways ya. Kita lihat di 4 hourly-nya luar biasa sideways-nya ya. Dan kalau kita lihat juga di sini sebenarnya dia sayangnya pada tanggal 11 April kapitulasi di bawah atau tepatnya tembus satu struktur yaitu di $1.35.
Tapi untungnya besoknya langsung ada ya mungkin bilang apa ya, mungkin bisa dibilang mungkin satu volume yang lumayan karena BTC waktu itu ikutan nge-pump ya pada tanggal bukan nge-pump lebih tepatnya relief rally lah ya pada tanggal 12 April. Nah, tapi kita bisa lihat untungnya sampai sekarang dia nggak tembus lagi. Ya, itu silver liningnya. Tetapi sayangnya walaupun seperti itu ya, kita bisa lihat dia masih terus membuat apa lower low walaupun masih di daerah satu time frame lebih kecil yaitu 4 hourly chart ya. Dan yang mungkin menjadi permasalahan juga sama seperti BTC adalah MA20 di 4 hourly yang ganas sebagai resisten di sini ya. Sudah di reject 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sekarang ya kalau candlenya udah close. Sudah 10 kali di reject oleh MA20. Nah, jadi tentunya secara probability ini cenderung lebih bearish. Jadi siap-siap ada kemungkinan dia akan retest daerah 1 dolar lebih 36 sen kalau kita buletin ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan cukup kuat atau tidak. Kalau dia tidak kuat, siap-siap ada kemungkinan jebol lagi dan bisa sampai ke struktur terdekat itu adalah di daerah sekitar 1 dolar lebih 1 dolar lebih 12 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan jujurnya ini salah satu altcoin yang secara volume semakin buruk ya dan apa namanya secara price action juga cukup flat. Jadi ini menurut gua apabila BTC sedikit saja turun lagi ya atau dia mulai ada breakdown sampai close daily di bawah dari 40.000, menurut gua siap-siap Matic akan ikutan ketarik dengan persentase yang lebih besar. Oke, dan BNB. Lagi-lagi BNB masih mempertahankan daerah 410 dolar ya. Tapi sayangnya kalau kita pasang buy limit kemarin di daerah situ, lagi-lagi nggak kena, nyaris ya. Jadi apa Binance bisa dibilang ini salah satu koin yang cukup bukan ya koin lah ya maksudnya koin yang cukup oke ya. Di mana dia pada tanggal 12 April menemukan momentum yang cukup besar ya setelah kapitulasinya di 11 April lagi-lagi karena BTC. Saat itu BTC ada relief rally ya, walaupun kecil ya, kalau BTC tanggal 12 itu kecil banget. Tapi BNB kita bisa lihat momentumnya cukup baik ya. Setelah itu, setelah menembus dua resisten di MA50 dan daerah 410 dolar, Binance terus menemukan apa ya bisa dibilang volume sih sebenarnya nggak bagus ya, volume terus turun. Tetapi harganya tetap bertahan di atas dari struktur ini, and that's good ya. Nah, tapi sampai kapan bisa bertahannya? Nah, lagi-lagi ya, mau tidak mau, seperti yang gue sudah katakan mungkin berkali-kali ya, tidak bisa BNB atau altcoins apapun ya, melawan terus Bitcoin gitu ya. Luna pun yang sangat perkasa di masanya ya akhirnya mulai terkoreksi dengan cukup signifikan. Jadi baik lagi untuk BNB kuncinya semua ini ada di ya Bitcoin baik lagi. Tetapi sekali lagi gue bilang juga apabila alts bisa mempertahankan support dia saat Bitcoin sedang buruk kondisinya, apalagi di bawah dari bull support band, itu biasanya alts yang seperti ini akan lebih kuat dibandingkan alts yang memang sudah lemah gitu. Contohnya seperti Matic, secara price action lemah, secara support semua kejebol begitu. Jadi ya baik lagi itu satu hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi untuk buy limit BNB basically belum berubah ya buat kalian yang lebih masuk ke medium risk atau sekarang jujurnya mulai masuk agresif nih ya. Buat yang agresif bisa masuknya ke 410 dolar ya. Jadi sekarang gue ubah sedikit, udah masuknya ke agresif. Dan buat kalian yang masuknya lebih ke konservatif dan medium risk, sekarang di satu tempat yang sama, yaitu di MA50 di daerah 406 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Dan kita bisa lihat XRP lagi-lagi masih bermasalah dengan resisten ya. Kemarin pada tanggal 15 April dia sebenarnya sudah cukup kuat momentumnya. Tapi dengan sangat jelas dia ke-reject oleh MA50 di sini. Besoknya dia open di atas. Uniknya dia open di atas dari MA50. Tetapi gagal mempertahankan MA50 dan terbuat di sini sebuah bearish spinning top ya. Dan hari ini kita bisa lihat terjadi death cross ya, ada death cross tapi tipis di sini ya. Nah, sudah death cross. Dan kita lihat MA20 sekarang semakin ganas ya. Nah, jadi kalau secara overall kita bisa lihat ini momentumnya cenderung ya lebih ke bearish ya. Karena kenapa? Ke-reject dua kali, arguably sebentar lagi yang ketiga, plus volume terus turun. Nah, ini dia jadi gunanya teknik analisis. Ya, teknik analisis ini bukanlah eksak begitu ya. Oh, kalau sudah begini kena MA begini, volume turun, pasti 100% turun. Nggak ada yang pasti. Probabilitas semua. Makanya gue bilang technical analysis ini seperti kita meramal cuaca atau weather forecast. Gue lebih suka pakai kata forecast dibandingin meramal gitu. Meramal kayak pakai dukun gitu kesannya ya. Jadi gini, ya tujuannya apa? Kita melihat
melihat indikasi. Contoh misalkan ya, ini forecast yang simple. Kalian buka pintu rumah kalian anggap kalian punya mobil dan punya motor. Buka pintu rumah, lihat ternyata awannya mendung, lalu anginnya mulai dingin, tiba-tiba ada sedikit gerimis gitu ya. Nah, menurut kalian lebih bijak kalau pakai mobil atau pakai motor? Nah, jawabannya adalah pasti pakai mobil. Kenapa? Karena probabilitas dia untuk hujan lebih besar. Bisa nggak tiba-tiba nggak hujan? Oh, ya bisa. Bisa. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pas sudah keluar pakai mobil, loh kok ternyata nggak hujan-hujan. Bisa terjadi. Tetapi kalau ngomongin probabilitas, lebih besar mana? Lebih besar kemungkinannya hujan. Nah, jadi anggap technical analysis seperti itu. Ya, jangan sampai kalian membohongi diri sendiri gitu ya, berpikir bahwa wah ini kalau udah gini udah pasti nih, pasti akan turun 1000%. Nah, perbedaannya apa? Kalau hujan, paling buruk lu kehujanan. Nah, kalau di sini, kalau orang terlalu yakin bahwa, wah ini pasti akan begini, atau pasti akan begitu. Kesannya gini, kalian hujan nih, wah ini pasti akan hujan, saya akan taruhan, rumah saya akan saya gadaikan untuk taruhan supaya hari ini hujan, gitu. Ternyata nggak hujan. Apa yang terjadi? Lu kehilangan rumah. Itu perbedaannya saja. Gitu. Jadi, baik lagi, ya. Gunakan teknik analisis seperti lu menggunakan weather forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan buy limit basically kalau gue pribadi masih sama. Selama dia masih belum bisa menaklukkan MA50 dan 20, belum berhasil ada extension dan belum ada retest, gue nggak akan beli di daerah sini ya. Jadi untuk buy limit masih stay di daerah 70 sen untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Dan untuk Solana lagi-lagi MA50-nya cukup kuat ya. Sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kemarin enggak sih ya, tapi sudah 4 kali mempertahankan harga Solana. Tentunya ini menunjukkan bahwa MA50 cukup tangguh. Padahal kita bisa lihat volumenya terus turun, sempat ke-reject oleh daerah resisten di sini ya, tetapi masih cukup oke. Tapi keep in mind, sayangnya lagi-lagi Solana ini adalah apa? Altcoins. Ya, jadi altcoins mau tidak mau, ya, percaya atau nggak, lu coba lihat, jangan cuma siklus ini, lu lihat siklus-siklus sebelumnya, di mana ya kondisi saat Bitcoin di bawah dari bull support band seperti di sini, ya, itu altcoins akan suffer ya. Lu boleh lihat terus ke belakang, dan vice versa. Apabila Bitcoin sedang di atas dari bull support band, tapi sedang sideways seperti di sini, lalu mungkin di sini, ya, lalu juga kalau contoh lagi itu mungkin di sini, ya, itu biasanya altcoins akan mendapatkan guyuran uang, ya. Karena kenapa? Secara logikanya adalah orang-orang bosan dengan BTC yang stuck di daerah sini, tetapi masih bullish, vibe-nya masih bullish. Makanya kenapa banyak yang pindah ke altcoins. Nah, kita bisa lihat lah, Solana kurang lebih all time high pasti di daerah-daerah situ. Nah, sekarang balik lagi ya, sekarang kondisinya sedang nggak terlalu bagus secara BTC-nya. Jadi ya biasanya altcoins kita cenderung lebih konservatif ya. Jadi untuk buy limit MA50 ini masuknya lebih ke agresif ya, walaupun di daily. Jadi gue ulangi, untuk yang agresif bisa pertimbangkan MA50 di daily, yaitu tepat di $100 lah kalau lebih ya, kita buletin biar gampang. Jadi gue ulangi, buat kalian yang agresif masuk di $100. Nah, buat kalian yang lebih konservatif, bersabarlah. Andaikan sampai ini breakdown, ya sudah siap-siap kita pasang jaring di daerah $78 lebih 84 sen. Arguably masih ada satu struktur di sini beberapa ya, tapi jujurnya nggak ekstrim kuat kalau kita lihat ya. Dan kalau di weekly ya kita bisa lihat bahwa MA20 dan 50 sudah jebol ya. Jadi ya bisa dibilang untuk sekarang support yang paling penting yang harus ditahan adalah daerah di daerah MA50 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Harmony One, di mana kita bisa lihat luar biasa sideways. Ini di daily ya, 4 hourly-nya even worse ya, dia stuck di daerah sini. Nah, kalau kita lihat ini kurang lebih ya, jujurnya lebih parah dibandingkan beberapa ya. Matic minimal masih ada sedikit, ya ada gejolaknya sedikit lah. Untuk Harmony bisa dibilang dia flat banget. Dan mungkin dia paling mendekati seperti Luna lah. Tapi bedanya kalau Luna baru 3 hari. Harmony sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4. 4 hari di daerah yang sama terus kurang lebih ya. Jadi tentunya it's not looking good. Dan kalau untuk di 4 hourly chart-nya, ini juga kind of bad ya, dimana sebelumnya dia masih mempertahankan MA20 di sini ya. Dia masih sempat jebol tapi bisa menemukan momentum lagi. Berapa kali ketahan, MA50 mendekat, kegencet kayak kena apa ya? Kayak kena stum kali ya. Kena stum akhirnya turun
dan sayangnya sekarang berubah mulai menjadi resisten. That's bad ya, that's bad. Jadi siap-siap untuk sekarang sih gue pribadi secara ya dari TA dia ya tentunya. Ya kalau tiba-tiba BTC nge-pump ke 50.000 ya pasti Harmony juga ikutan ketarik. Tapi dari TA-nya sekarang ya gua nggak akan average daerah sini ya. Jadi antara dua ya, antara dia bisa breakout ya mendekati ke EMA 50 dan 20 atau ya udah sekalian aja tunggu sampai dia ke daerah 10 sen ini ya. Kalau sampai dia bisa ke daerah 10 sen ya boleh pertimbangkan untuk averaging ya. Jadi untuk sekarang lebih ke wait and see, tunggu antara dia menemukan momentum ke atas bisa breakout ke 50 dan 20, retest. Nah, retestnya kita beli atau sekalian tunggu dia jebol ke bawah sampai ke 10 sen. Atau jangan-jangan yang ketiga bisa saja seperti ini. False breakout, lanjut lagi turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony dan overall secara struktur, secara volume volume juga terus turun sejak tanggal 12 April. Ya basically nyari semua seperti itu sih sekarang ya. Tapi untuk Harmony cenderung lebih parah secara price action, flat banget. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.